Selanjutnya, kita bahas tentang konstanta reaksi kesetimbangan antar reaksi terkait. Ya, sebelum kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, kita harus ingat ada dua aturan penting tentang penulisan konstanta kesetimbangan. Ya, ketika persamaan untuk suatu reversibel dituliskan dengan arah yang berlawanan, konstanta kesetimbangannya menjadi kebalikan dari konstanta kesetimbangan asal. Ya, jadi reaksi kesetimbangan yang berkaitan dengan nilai konstanta kesetimbangan itu dapat berubah menurut ketentuan-ketentuan berikut. Jadi yang pertama, jika reaksi kesetimbangan dibalik, maka harga Kc juga dibalik ya. Jadi konstanta kesetimbangannya menjadi kebalikan dari konstanta kesetimbangan asal. Ya, contoh seperti ini. BaSO4 solid menjadi Ba2 positif tambah SO4 2 negatif. Di mana tetapan kesetimbangannya adalah Kc, ya, kita tuliskan K1 dan kebalikannya ya, Ba2 positif Aq ditambah SO4 2 positif menjadi BaSO4, tetapan kesetimbangannya Kc kita tuliskan K2. Nah, kita tuliskan K1 sama dengan konsentrasi Ba2 positif dikali konsentrasi SO4 2 negatif per BaSO4 pangkat 0. Ini kan solid ya, jadi tidak ditulis. Kemudian K2 sama dengan konsentrasi BaSO4 pangkat 0 per Ba2 positif dikali konsentrasi SO4 2 negatif. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa K2 ya, K2 ini adalah 1 per K1 ya. Nah, kita dapat melihat bahwa Kc-nya sama Kc atau K2 sama dengan 1 per K1 ya. Nah, jadi baik K1 maupun K2 adalah konstanta kesetimbangan yang valid. Tetapi pernyataan bahwa konstanta kesetimbangan untuk sistem tadi ya, misalnya ada nilainya ya, ada nilai konstantanya, tidak memiliki arti kecuali jika kita menuliskan persamaan kesetimbangannya. Jadi ketika kita menuliskan konstanta kesetimbangan, maka kita harus tuliskan juga reaksinya ya. Jadi dia tidak akan memiliki maksud atau makna jika tidak dituliskan reaksinya ya. Nah, kemudian yang kedua, jika koefisien reaksi kesetimbangan dikali faktor N, maka Kc dipangkatkan N. Jadi, nilai K itu juga bergantung bagaimana persamaan kesetimbangan tersebut disetarakan ya. Jadi, ketika kita koefisiennya dikali 2 misalnya, maka harga Kc akan dipangkatkan 2 juga, seperti itu. Contoh, 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Kc sama dengan K1. Kemudian dikali 2 ya, koefisiennya reaksinya menjadi 4SO2 gas ditambah 2O2 gas menjadi 4SO3 gas. Kc-nya K2. Maka di sini K1 sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2 per konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. K2-nya adalah konsentrasi SO3 pangkat 4 ya, per konsentrasi SO2 pangkat 4 dikali konsentrasi O2 pangkat 2. Jadi K2-nya di sini artinya semuanya dipangkatkan 2 ya, karena koefisiennya semuanya 2 kali lipatnya. Ya, jadi konsentrasi SO3 pangkat 2 per konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 seluruhnya dipangkatkan 2. Jadi K2 sama dengan K1 pangkat N ya. Nah, jadi ketika kita lipat duakan seluruh persamaan kimianya, termasuk koefisiennya tadi, konstanta kesetimbangan akan menjadi pangkat 2 dari nilai kesetimbangan asalnya. Nah, jika persamaan dilipat 3-kan, maka kesetimbangan juga akan menjadi pangkat 3 dari nilai asalnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga,
Jika reaksi-reaksi yang berkaitan dijumlahkan, maka harga Kc total adalah hasil kali Kc dari reaksi-reaksi yang dijumlahkan. Contoh, nilai Kc reaksi A tambah B menjadi E tambah F yang melalui tahapan berikut. A tambah B menjadi C tambah D, Kc-nya adalah 3,5. Kemudian C menjadi E, Kc-nya 2, D menjadi F, Kc-nya 1,5. Maka di sini untuk A tambah B menjadi E tambah F, nilai Kc-nya adalah Kc 3,5 dikali 2 dikali 1,5. Hasilnya 10,5. Selanjutnya kita akan bahas tentang makna konstanta kesetimbangan. Ya, yang pertama adalah tetapan kesetimbangan ini dapat menunjukkan seberapa jauh suatu reaksi tuntas. Yang kedua, nilai Kc dan Kp dapat ditentukan dengan konsentrasi atau tekanan zat-zat di sebelah kanan sebagai pembilang dan konsentrasi tekanan di sebelah kiri sebagai penyebut. Yang ketiga, nilai Kc dan Kp yang besar itu akan menunjukkan reaksi ke kanan berlangsung hampir tuntas atau sempurna. Jumlah zat di kanan lebih besar dan di kiri kecil. Contoh, pada reaksi X2 gas ditambah Y2 gas menjadi 2XY gas, Kc-nya 1,0 kali 10 pangkat 23. Sangat besar ya nilai Kc-nya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa reaksi menghasilkan banyak XY, X2 dan Y2-nya jumlahnya sedikit, sehingga berlangsung tuntas karena nilai Kc-nya besar. Nah, nilai Kc dan Kp yang kecil itu menunjukkan reaksi ke kanan tidak berlangsung tuntas karena jumlah zat di kiri lebih besar dan di kanan kecil. Contoh reaksi A tambah B menjadi AB, Kc-nya 8,0 kali 10 pangkat min 17. Dapat dikatakan reaksi hanya menghasilkan sedikit AB dengan jumlah A dan B yang banyak, sehingga reaksi tidak tuntas karena nilai Kc-nya kecil. Nah, kemudian dengan adanya tetapan kesetimbangan, kita juga dapat meramalkan arah reaksi. Bila seluruh zat di kiri dan di kanan dicampurkan, maka reaksi akan berlangsung ke kanan dan ke kiri untuk mencapai keadaan setimbang. Dan dapat dilakukan dengan mengecek koefisien reaksi atau Qc, ya. Dan ini tujuannya untuk memprediksi arah reaksi. Nah, apa itu koefisien reaksi atau Qc? Qc adalah nilai yang bentuk persamaannya sama dengan konstanta kesetimbangan atau Kc. Jadi Qc dirumuskan yaitu konsentrasi C pangkat Y dikali konsentrasi D pangkat Z per konsentrasi A pangkat W dikali konsentrasi B pangkat X berdasarkan reaksi yang di sebelahnya ya. Nah, maka makna dari nilai koefisien reaksi adalah jika ketika dihitung Qc-nya sama dengan Kc, maka reaksinya setimbang. Jika Qc lebih kecil dari Kc, berarti reaksi spontan berlangsung ke kanan sampai setimbang. Dan jika Qc lebih besar dari Kc, berarti reaksi spontan berlangsung ke kiri sampai setimbang. Nah, jika Qc lebih kecil dari Kc, perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan terlalu kecil ya. Jadi kalau dilihat ini ya, ini yang pertama, jika nilai Qc-nya lebih kecil daripada Kc, perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan terlalu kecil. Untuk mencapai kesetimbangan ya, maka reaktan harus diubah dulu menjadi produk ya. Sistem bergeser dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Jadi mengkonsumsi reaktan kemudian membentuk produk untuk mencapai kesetimbangan. Nah, kemudian kalau Qc sama dengan Kc sama dengan ya, konsentrasi awal adalah konsentrasi kesetimbangan, di mana sistem berada pada saat kesetimbangan, ya tidak ada perubahan. Nah, gimana kalau Qc-nya lebih besar daripada Kc? Nah, ini menunjukkan bahwa perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan terlalu besar. Untuk mencapai kesetimbangan,
produk diubah dulu jadi reaktan, kemudian sistem bergeser dari kanan ke kiri, konsumsi produk baru membentuk reaktan untuk mencapai kesetimbangan ya. Nah, ini makna dari perbandingan antara QC dan KC ya. Nah, selanjutnya ini ada soal memprediksi arah reaksi dan menghitung konsentrasi-konsentrasi kesetimbangan. Jadi, dua komponen gas dapat bereaksi sesuai dengan persamaan kimia berikut ini, yaitu CH4 gas ditambah 2H2S gas menjadi CS2 gas ditambah 4H2 gas. Dalam satu percobaan, 1 mol CH4, 1 mol CS2, 2 mol H2S, dan 2 mol H2. Ya, jadi dicampur dalam wadah 250 ml pada suhu 960 derajat Celcius. Pada suhu ini KC-nya adalah 0,036. Nah, pertanyaan yang pertama, ke arah manakah reaksi bergeser? Dan yang kedua, jika konsentrasi CH4 5,56 molar pada kesetimbangan, berapakah konsentrasi zat-zat yang lain? Ya. Jadi di sini diketahui konsentrasi H2S 8 molar, CS2 4 molar, dan konsentrasi H2 8 molar. Maka konsentrasi CH4 adalah 1 mol dibagi 0,25 liter ya. Tadi berapa mili itu 250 mili. Maka konsentrasi CH4 adalah 4 molar ya. Nah, yang pertama adalah kita hitung QC-nya. Kan semuanya udah ada nih ya, mol dari semua zat ini udah ada ya. Jadi kita cari molaritas dari zat seluruh zat ini. Jadi konsentrasi QC sama dengan konsentrasi CS2 dikali konsentrasi H2 pangkat 4 ya. Karena di sini koefisiennya 4 dibagi konsentrasi CH4 dikali konsentrasi H2S pangkat 2. Ya, konsentrasi CS2 adalah 1 dibagi 0,25 ya. Ya, ini 250 ini kan volumenya 0,25 liter. Kemudian konsentrasi H2, 2 dibagi 0,25 dipangkatkan 4. Kemudian konsentrasi CH4, 1 dibagi 0,25. Kemudian H2S, 2 mol ya, 2 dibagi 0,25 dipangkatkan 2. Hasilnya QC adalah 64. Ini hasil QC. Kemudian kita sekarang cari KC perbandingannya. Karena KC-nya di sini sudah diketahui yaitu 0,036 ya. Berarti nilai QC-nya 64 dan KC-nya 0,036. Artinya apa? QC lebih besar dari KC. Maka di sini reaksi bergeser ke kiri ya karena QC-nya lebih besar daripada KC. Selanjutnya kita kerjain yang B. Jadi yang diketahui adalah konsentrasi dari CH4 yaitu 5,56. Kalau konsentrasi sudah diketahui, maka kita bisa mencari molaritasnya, jumlah molnya ya. Dengan cara membagi molaritas terhadap volume. Ya, mol CH4 adalah 5,56 molar dibagi 0,25 liter, hasilnya 1,39 mol pada saat setimbang. Nah, selanjutnya kita tulislah reaksi kesetimbangan, kemudian kita tuliskan reaksi mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Jadi awalnya tadi CH4 1 mol, H2S 2 mol, CS2 1 mol, dan H2-nya 2 mol. Nah, karena kita ketahui pada saat setimbang CH4-nya 1,39, maka kita dapat cari juga nanti pada ininya untuk bereaksinya di semua spesi ya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui di sini. Tadi kan arah reaksinya ke kiri. Kalau reaksinya arahnya ke kiri berarti yang mengalami pertambahan konsentrasi yang mana? Yang di sebelah kiri. Sedangkan yang mengalami pengurangan konsentrasi adalah yang bagian kanan. Artinya di sini tidak dikurangi ya. Bukan jadinya terjadi pengurangan konsentrasi yang di sebelah kiri ini. Yang terjadi adalah penambahan konsentrasi. Makanya ini jadinya ditambah ya. Kalau misalnya disetimbang 1,39 dan awalnya 1, maka bertambah berapa mol? Bertambahnya 0,39 mol. Ya, karena kita sudah ketahui nih di sebelah yang CH4 ini 0,39, maka kita dapat menghitung molaritas dari zat yang lain, H2S, CS2, dan H2 dengan melakukan
perhitungan perbandingan koefisien. Diperolehlah H2S-nya 0,78 mol, CS2-nya 0,39 mol, dan H2-nya 1,56 mol. Nah, karena ini tadi yang kiri mengalami penambahan, makanya ditambah ya, 2 ditambah 0,8 mol, hasilnya 2,78, dan yang di kiri mengalami pengurangan. Jadi 1 dikurang 0,39, hasilnya 0,61, dan 2 dikurang 1,56, hasilnya 0,44 mol. Nah, karena sudah kita ketahui nih semua mol dalam setimbang, maka kita tinggal mencari molaritasnya dengan membaginya dengan volume ya. H2S tadi molnya 2,78 dibagi 0,25, 11,12. Kemudian CS2 molnya 0,61 mol dan volumenya 0,25. Hasilnya 2,44. Kemudian konsentrasi H2 tadi molnya 0,44 dan volumenya 0,25, hasilnya 1,76 molar ya. Oke, ini tadi pembahasan dari contoh soal. Ya, ada contoh soal yang lain yaitu bagaimana menulis equation reaksi untuk reaksi total. Contoh soalnya, gas oksigen mengalami reaksi dengan gas nitrogen dalam mesin pembakaran internal, ya, sehingga menghasilkan nitrogen monoksida yang kemudian akan bereaksi dengan oksigen di atmosfer sehingga membentuk nitrogen dioksida. Nah, jadi reaksinya yang pertama N2 tambah O2 menjadi 2NO, kemudian 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2. Nah, untuk reaksi yang pertama, Kc1-nya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 2, Kc2-nya 6,4 kali 10 pangkat 9. Nah, pertanyaan yang pertama, perlihatkanlah bahwa Kc total untuk kedua reaksi di atas sama dengan hasil kali Kc1 dan Kc2. Kemudian hitunglah Kc untuk reaksi total ya. Nah, yang pertama adalah kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya, yaitu N2 tambah O2 menjadi 2NO, semuanya dalam fase gas ya. Kemudian reaksi yang kedua, 2NO tambah O2 menjadi 2NO. Ya, kemudian reaksi totalnya adalah ya kita tambahkan ya di sini. Yang ini bisa dicoret ya. Yang ini kiri kanan ini 2NO dengan 2NO yang di kanan dan di kiri bisa dicoret sehingga reaksi totalnya N2 tambah O2 2O2, jadi ada 2O2-nya di sini ada 2 ya, menjadi 2NO2. Nah, sehingga kita tuliskanlah ya yang pertama Kc1-nya dulu ya. Kc1 tadi ini adalah NO, konsentrasi NO pangkat 2, karena ini pangkatnya 2 kan. Kemudian dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2. Maka konsentrasi NO pangkat 2 adalah Kc1 dikali konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2. Sekarang konstanta kesetimbangan untuk yang kedua, yang ini reaksi yang kedua. Ini adalah rumusnya menjadi Kc2 sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Maka di sini kita tuliskan lagi konsentrasi NO2 pangkat 2 sama dengan Kc2 dikali konsentrasi O2 dikali konsentrasi NO pangkat 2. Nah, kemudian yang reaksi yang terakhir ini reaksi totalnya ya Kc sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 yang ini ya per konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2 pangkat 2 ya. Nah, kemudian kita ganti nih, kita ganti konsentrasi NO2 pangkat 2 ini yang mana? Konsentrasi NO2 pangkat 2 ini ya. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan. Hasilnya adalah Kc2 dikali konsentrasi O2 dikali konsentrasi NO pangkat 2. Kemudian ini per N2 dikali konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2 pangkat 2. Nah, kemudian ini ada NO pangkat 2. NO pangkat 2 tadi apa? Ini ya, NO pangkat 2 itu adalah Kc1 dikali konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2, ya kan? Jadinya kita tuliskan di sini Kc sama dengan Kc2 dikali konsentrasi O2 dikali Kc1 dikali konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2. Ini tadi kan dari sini ya, NO
konsentrasi NO pangkat 2 itu adalah Kc1 dikali konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2 per konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2 pangkat 2. Nah, kemudian di sini bisa dicoret ya. N2 dengan N2 coret. O2 dikali O2, O2 pangkat 2. O2 pangkat 2 per konsentrasi O2 pangkat 2 habis. Jadinya nilainya adalah Kc2 dikali Kc1 untuk Kc total. Ya, terbukti berarti ya. Selanjutnya ada contoh soal yang lain, yaitu bagaimana menghitung Kc dari data konsentrasi. Ya, soal hidrogen iodida terurai pada suhu sedang sesuai dengan reaksi di bawah ini. 2Hi gas menjadi H2 gas ditambah I2 gas. Jika 4,0 mol Hi dimasukkan ke dalam wadah 5 liter pada suhu 458 derajat Celcius, campuran kesetimbangannya diketahui mengandung 0,442 mol I2. Berapakah nilai Kc? Ya, jika diketahui konsentrasi Hi awal 0,8 molar, konsentrasi I2 kesetimbangannya 0,0884 molar. Ya. Pertama, kita tuliskan dulu reaksi pada saat kesetimbangan ya. Jadi 2Hi menjadi H2 ditambah I2. Pada saat mula-mula, mol Hi-nya adalah 4 mol. Kemudian pada saat kesetimbangan, mol I-nya adalah 0,442 ya. Jadi karena di sini ya kita udah tahu mula-mulanya 4 mol Hi, kemudian pada saat setimbang itu I-nya 0,442 karena I belum terbentuk ya, maka pada saat awal, maka di sini bisa kita asumsikan bahwa pada saat bereaksi ada 0,442 mol. Kalau di sini 0,442 mol, maka kita bisa dapat mengetahui Hi-nya yang bereaksi dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi hasilnya adalah koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Koefisien ditanyanya berapa? 2. Koefisien diketahuinya berapa? 1. I2 ya. Dikali mol yang diketahui. Mol yang diketahui berapa? 0,442. Jadi 2 dikali 0,442 dengan perbandingan koefisien ya. Sehingga kita udah tahu semua. 4 mol Hi di mula-mula bereaksinya 0,884 mol. Maka pada saat setimbang, Hi-nya adalah 3,116 mol. H2-nya 0,442 mol dan I2-nya 0,442 mol. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita cari konsentrasi dari semuanya ya. Nah, karena udah diketahui molnya dengan membagi volume yang ada ini 5 liter. Jadi konsentrasi Hi 3,116 mol dibagi 5 liter, hasilnya 0,6232 molar. H2-nya 0,442 dibagi 5, 0,0884 molar. Kemudian I2-nya 0,442 mol per 5 liter. Hasilnya 0,0884 molar. Ya, jadi dari sini selanjutnya kita dapat menghitung Kc karena konsentrasinya sudah diketahui semua. Jadi Kc sama dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 ya. Kemudian dibagi konsentrasi Hi pangkat 2 ya. Jadi Kc 0,0884 kali 0,0884 per 0,6232 pangkat 2. Nah, hasil dari sini adalah 0,021 molar. Nah, kemudian ada soal lainnya adalah menentukan konsentrasi kesetimbangan dari Kc ya. Nah, salah satu cara membuat metana adalah mereaksikan karbon disulfida dengan gas hidrogen dan Kc-nya pada suhu 900 derajat Celcius adalah 27,8. Nah, reaksinya adalah CS2 ditambah 4H2 menjadi CH4 ditambah 2H2S. Pada saat kesetimbangan, campuran reaksi pada wadah 4,7 liter ya volumenya, mengandung 0,25
mol CS2, 1,1 mol H2, dan 0,45 mol H2S. Berapakah metana yang terbentuk? Jadi kita diketahui di sini Kc dan mol dari spesies-spesiesnya. Jadi di sini CS2 tadi ini diketahui ya, CS2 0,0532, H2-nya 0,234, H2S-nya 0,0975. Nah, tulis reaksinya, kemudian kita tuliskan Kc yang udah diketahui ya. Jadi ini kebalikan yang tadi ya, kalau tadi dari konsentrasi cari Kc, sekarang dari Kc cari konsentrasi. Jadi karena kita udah tahu Kc dan semua konsentrasinya, sekarang kita ketahui yang nggak diketahui di dalam soal tadi apa? Konsentrasi CH4 itu yang ditanya ya. Jadi kita masukin semua datanya, kita hitung dan terakhir kita dapat konsentrasi CH4. Kalau misalnya kita sudah dapat konsentrasi CH4, maka kita dapat menghitung molaritasnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengkalikan dengan volume. Molaritasnya didapatkan 0,484 molar dikali 4,7 liter, sehingga diperolehlah mol dari CH4-nya adalah 2,28 mol. Ya, ini contoh-contoh yang lain ya, bisa dibaca ya contoh-contohnya di PPT. Ya. Jadi ini adalah beberapa soal-soal tentang kesetimbangan kimia. Terakhir kita akan masuk pergeseran kesetimbangan pada video berikutnya.